Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nabila Putri Sakinah dengan NPM 1021949. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yakni yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfudz, atau suatu tempat yang merupakan catatan segala ketentuan dan kepastian Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfudz ke Bait Al-Izzah atau tempat di langit dunia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Lalu yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Surah pertama turun adalah Surat Al-A'laq ayat 1-5 pada malam 17 Ramadan di Gua Hiro. Pada saat itulah Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul. Surah yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah, yakni ketika beliau melakukan haji wada atau perpisahan. Beberapa hari setelah menerima, beliau wafat. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65. Barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengumpulan Al-Quran terdiri dari beberapa masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW, yakni dengan cara al-jamu fis sudur, Rasulullah menghafal dan memahaminya. Lalu al-jamu fis syutur, Rasulullah mengangkat para penulis Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka. Lalu masa yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang susunannya menurut riwayat masih berdasarkan pada hasbi tartibin nuzul, yakni khalifah yang kedua adalah Utsman bin Affan. Terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Lalu masa yang terakhir adalah setelah Khulafaur Rasyidin. Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian atau kerasulannya. Al-Quran sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat disaingi oleh karya apapun. Syarat-syarat mukjizat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terbelahnya lautan dan bulan. Lalu yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terbitnya matahari dari barat, datangnya siang malam, dan sebaliknya, tongkat menjadi ular, dan memancarnya air dari jari-jari. Lalu yang ketiga, disampaikan terkait dengan dakwah seperti air menjadi minyak. Lalu yang keempat adalah terjadi karena adanya pertentangan. Dan syarat yang terakhir adalah seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, ada mukjizat hissi, yakni bersifat material inderawi atau tidak kekal. Contoh, perahu Nabi Nuh yang mampu bertahan, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Lalu mukjizat yang kedua adalah mukjizat ma'nawi, bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Aspek yang kedua, isyarat ilmiah.
Beberapa ayat memuat berita, kejadian, dan fakta ilmiah. Sebagian baru terjawab era sekarang. Aspek yang ketiga adalah kisah-kisah purba. Masing-masing kisah dijelaskan secara singkat, padat, dan syarat akan nilai. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat dalam Al-Quran memberikan perincian sangat khusus, sementara beberapa mujmal atau global dan perincian diterangkan dalam sunnah. Yang pertama, hukum akidah, perkara keimanan dan kepercayaan dalam bentuk rukun iman. Yang kedua adalah hukum akhlak, yakni perkara amal manusia. Yang ketiga adalah hukum syariat, perkara hubungan dengan Allah, yakni hablum minallah, dan aturan dengan manusia, hablum minannas, dan alam sekitar. Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu yang kedua adalah petunjuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nama Al-Quran yang ketiga adalah cahaya, terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Lalu yang keempat adalah ruh, terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Lalu nama Al-Quran yang kelima adalah obat, terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Lalu yang keenam adalah kebenaran, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Lalu yang ketujuh adalah penerangan, Quran Surat Al-Imran ayat 138 yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nama Al-Quran yang ke-8 adalah pelajaran, terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Yang ke-9 adalah berita gembira, terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Nama yang ke-10 adalah Al-Dzikro, terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan nama yang ke-11 adalah Al-Furqan, terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 4. Nama Al-Quran yang terakhir adalah Rahmat, terdapat dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 20, yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Al-Quran sebagai pedoman hidup, manusia sebagai produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu pedoman. Al-Quran adalah buku pedoman bagi manusia, terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 31. Kedahsyatan kekuatan Al-Quran ditempatkan di kolbu. Fungsi Al-Quran menurut Allah dan Rasul adalah pedoman hidup, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Cara menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang pertama harus kafah, yaitu sesuatu dikatakan benar bila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Lalu yang kedua, gunakan secara kontekstual. Lalu yang terakhir, Al-Quran membimbing agar taat kepada Allah. Asma'ul Quran, fungsi Al-Quran. Fungsi turunnya Al-Quran, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 97. Lalu yang ketiga, sebagai pembenar kitab suci sebelumnya. Terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 31. Fungsi Al-Quran yang keempat adalah pelajaran dan penerangan. Terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 69. Yang kelima, sebagai pembimbing yang lurus. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 126. Lalu yang keenam, pedoman bagi manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 20. Yang ketujuh, sebagai pengajaran. Terdapat dalam Quran Surat Kalam ayat 52. Lalu yang kedelapan, sebagai petunjuk dan kabar gembira. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Fungsi Al-Quran yang kesembilan adalah pembanding atau pembeda, furqan, antara yang hak dan batil. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185.
Fungsi yang ke-10 adalah sebagai pengajaran segala sesuatu akan ilmu pengetahuan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 138 dan Quran Surat Yusuf ayat 11. Yang ke-11 adalah sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 43 dan Ali Imran ayat 102-103. Yang ke-12 sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57 dan Al-Isra ayat 82. Yang ke-13 yakni tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 1-4. Lalu yang ke-14 adalah sebagai pengawas, muhaiminun, dan penjaga atas kitab-kitab semawi lain. Lalu yang ke-15 sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Fungsi yang ke-16 yakni sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran yang ke-17 yakni kitab jihad. Lalu yang ke-18 kitab berita dan kabar. Terdapat dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 2-3, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2, dan Quran Surat Bayyinah ayat 1-2. Fungsi Al-Quran yang terakhir adalah sebagai kitab tarbiyah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 79. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ma'rifatul Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.